Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak akan membacakan lagi nats daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Tema pada pagi ini diberikan adalah damai sejahtera bagi kamu. Nats yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh terus kita melihat kebenaran firman Tuhan ini ayat demi ayat. Mari kita mau melihat lebih dahulu latar belakang dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini. Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ketakutan sudah menyerang murid-murid Yesus sejak menjelang Yesus disalib. Dan kita tahu mengapa? Karena mereka menjadi semakin takut setelah pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Karena mereka sudah menyaksikan sendiri bagaimana kekejaman bangsa Yahudi dan para tentara Romawi ketika menyiksa dan menyalibkan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Jadi bayang-bayang kekejaman itu masih menghantui mereka. Kenapa? Karena peristiwa tragis itu baru saja terjadi. Kita tahu Yesus hari Jumat itu mati di kayu salib. Jadi kurang dari 3 kali 24 jam ya. Jadi peristiwa tragis itu baru saja terjadi kurang dari 3 kali 24 jam. Nah kemudian kita juga melihat dari latar belakang ini yaitu di perikop ini Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini Yesus mengucapkan 2 kali salam. Damai sejahtera bagimu ya. Itu kita bisa lihat di ayat 19 dan ayat 21. Mengapa? Mengapa Yesus mengucapkan 2 kali salam damai sejahtera bagimu? Karena saat itu murid-murid sedang dalam sangat ketakutan. Jadi kita melihat di sini ada 2 ketakutan yang dihadapi para murid. Yaitu yang pertama, Yohanes 20 ayat 19 mencatat bahwa murid-murid ini takut kepada orang-orang Yahudi. Seperti kita tahu bahwa sejak Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid pun memang kita tahu bahwa Yesus dan pengikut-pengikutnya ini memang dianggap sebagai biang masalah di kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu ya. Lalu ditambah lagi saat ini dengan kejadian wafatnya Yesus dan kabar tentang hilangnya Yesus yang jenazahnya sudah dikubur. Jadi ini makin membuat takut para murid. Kenapa? Karena bisa dianggap mereka yang mencuri jasad Yesus ya. Itu kita melihat ketakutan yang pertama. Dan kita tahu bahwa Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini juga dicatat di dalam kitab Injil lain, yaitu kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dan di dalam Lukas 24 ayat 37 kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus muncul tiba-tiba di tengah ruangan yang terkunci, di dalam diri para murid bertambah satu lagi ketakutan. Yaitu apa? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Gitu ya. Nah mereka mengira yang ada di depan mereka pada saat itu bukanlah Tuhan tetapi hantu. Nah itulah ketakutan yang kedua yang dihadapi oleh para murid-murid Yesus pada waktu itu. Mari kita mau melihat sesuai dengan apa yang menjadi tema kita ya. Tema kita adalah damai sejahtera bagimu. Jadi ada satu kisah tentang seorang raja. Di mana raja ini mengadakan satu sayembara ya, sebuah sayembara. Nah, sayembaranya sederhana ya. Tolong gambarkan. Jadi buatlah lukisan tentang apa itu kedamaian ya. Nah, di dalam kisah ini
ada 3 orang pelukis yang mencoba menuangkan pemahaman mereka tentang apa itu damai melalui lukisan. Jadi yang pertama yaitu lukisan tentang kapal di tengah laut yang tenang. Ya, menurut pelukis yang pertama itulah kedamaian. Lalu lukisan yang kedua tentang sawah yang sudah mulai menguning, ya, siap dipanen di sore hari kala mentari terbenam. Jadi pelukis yang kedua melukiskan itulah kedamaian. Lalu pelukis yang ketiga melukiskan tentang lukisan air terjun dengan aliran yang deras, ya. Nah, itulah damai, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 3 pelukis ini, dari 3 lukisan ini, ternyata yang menang itu adalah lukisan yang ketiga, begitu ya. Air terjun dengan aliran yang deras, ya. Bapak Ibu tahu kalau alirannya deras air terjun itu riaknya pasti kencang, ya, pasti berisik, ya, begitu. Tetapi ini loh pemenangnya, ya. Kenapa ini bisa jadi menang begitu, ya? Ternyata dekat daripada tidak jauh dari air terjun itu ada sarang burung begitu, ya. Ada sangkar mereka. Dan ketika diperhatikan lebih dekat itu ternyata ada seekor induk burung dengan anak-anaknya bisa tidur dengan nyaman, bisa tidur dengan nyenyak di tengah riaknya air terjun yang deras itu. Itulah kedamaian, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang yang menjadi pertanyaan kita ya saat ini, ya. Coba Bapak Ibu renungkan, kapan, saat apa kita merasa hidup kita ini damai sejahtera? Mungkin ada yang mengatakan saat awal bulan ketika dapat gajian gitu ya. Itulah damai begitu ya. Lalu ada juga mungkin yang mengatakan, oh ya kalau keluarga saya itu tidak pernah ribut ya, itulah kedamaian. Oh kalau usaha saya itu lancar, berhasil, itulah kedamaian. Atau oh ketika saya sedang sehat-sehat ya seluruh anggota keluarga sehat, itulah kedamaian gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ya kalau memang pengertian damai kita hanya sebatas itu, maka artinya kalau akhir bulan begitu ya saldo kita di bank itu menipis maka damainya hilang. Lalu yang kedua ya bagaimana? Oh kalau di dalam keluarga kita ada keributan, damainya hilang. Atau usaha kita tiba-tiba bangkrut, damainya hilang. Atau ketika kita sedang sakit ya dari sehat tiba-tiba divonis kamu kena kanker gitu ya. Apakah kedamaiannya hilang? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa bukan kedamaian semu seperti itu yang kita cari sekarang ini. Tapi yang kita cari adalah damai sejati yang seperti lukisan perlombaan air terjun yang deras ya riaknya ya. Kenapa? Yang kita cari adalah damai sejati yang meskipun betul ada suara air terjun deras yang pasti membuat kita terganggu, yang pasti membuat kita terusik, tetapi kita tetap bisa tenang di dalam menjalani hidup ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa lanjut. Nah, tadi ini sudah kita sama-sama melihatnya ya. Nah, kita melihat di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, itu murid-murid Tuhan Yesus temanya adalah apa? Kehilangan damai di hati ya. Itu yang terjadi di dalam nats pembacaan kita hari ini gitu ya. Nah, bagaimana enggak hilang damainya ya? Kenapa? Kenapa mereka bisa hilang? Ya, mereka kita tahu ya bagaimana tidak hilang damainya bila apa yang mereka harapkan tentang sosok Tuhan Yesus dulu itu adalah calon Raja Israel ya. Tetapi sekarang Yesus itu malah mati di salib ya. Dan yang jadi tambah masalah, tambah persoalan adalah ini murid-murid dikejar-kejar oleh orang Yahudi ya seperti kita melihat tadi dari latar belakang itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian mari dari pembacaan Alkitab kita hari ini dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini ada beberapa hal yang mau kita renungkan bersama ya.
Kita mau lihat ayat per ayat ya, ayat 19 dan 20 gitu ya. Nah, tapi sebelum kita melihat ayat 19 dan 20, kita akan melihat satu ayat sebelumnya, yaitu ayat di ayat 18. Jadi dari Yohanes 20 ya. Yohanes 20 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia, Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, yang mengatakan hal-hal itu kepada mereka, kepada perempuan-perempuan ini gitu ya. Nah, ini di ayat 18 loh ya, bahwa Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Yesus, mereka sudah melihat Yesus, berarti Yesusnya sudah bangkit begitu ya. Tetapi aneh sekali kalau kita lihat di ayat 19, kenapa? Mereka sudah mendengar Yesus sudah bangkit. Tetapi kita lihat di ayat 19, mereka belum percaya dengan berita itu. Dan itu yang membuat mereka masih saja tetap takut, tidak tenang ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca di ayat yang ke-19 begitu ya. Bagaimana ini murid-murid sangat ketakutan begitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini murid-murid Yesus terpenjara oleh rasa takut mereka sendiri begitu ya. Kenapa? Takut karena dituduh mencuri mayat Yesus. Takut kalau semakin dikejar dan dicari oleh orang-orang Yahudi. Dan hilanglah damai di hati mereka. Ya. Hidup mereka saat itu seperti sebuah sasaran tembak. Ya. Setiap saat dan tanpa terduga bisa saja terkena tembak. Ya. Jadi gak heran kalau murid-murid Yesus itu jadi sangat ketakutan, menyembunyikan diri rapat-rapat dan mereka berkumpul di dalam ruangan yang terkunci. Ya. Menarik, di ayat 19 mengatakan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri di tengah mereka. Ya. Meskipun semua pintu terkunci, ya, namun semua itu tidak membatasi Yesus untuk hadir di dalam ruangan tersebut dan menampakkan diri kepada murid-murid. Ya. Jadi sekali lagi kita melihat ketika Yesus hadir, ia mengulangi lagi kata-kata yang sudah diucapkannya di dalam perpisahannya dengan murid-murid di Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera bagimu. Kita melihat di sini Yesus hadir itu bukan untuk menegur sikap pengecut dari murid-murid yang sudah melarikan diri dan meninggalkan Yesus saat dia disalib gitu ya. Tapi Yesus hadir untuk menyatakan damai sejahtera bagi murid-murid ya. Damai sejahtera bagi kamu ya. Itulah sapaan Yesus di tengah-tengah ketakutan yang dialami para murid sejak dari peristiwa salib dan juga pada waktu kematian Yesus. Dan kita melihat di ayat 20, Yesus memulihkan keraguan mereka dengan memperlihatkan tangan dan lambungnya. Itu di ayat 20. Dan lebih jelas lagi ya, sekali lagi itu dicatat di dalam nats ini dicatat di dalam Lukas pasal 24. Dan di dalam Lukas 24 ayat 43 malah di sini dikatakan Yesus bukan hanya memperlihatkan tangan dan lambungnya, tetapi juga Yesus minta apakah ada makanan ya. Yesus memakan ikan goreng di depan mata mereka. Ini menyatakan Yesus benar-benar sungguh bangkit dan kebangkitannya bukan kebangkitan roh, tapi kebangkitan tubuh gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah ketakutan murid-murid pada waktu itu, kehadiran Yesus ini benar-benar merupakan penghiburan yang paling tepat waktunya. Sehingga para murid yang begitu takut ya kembali memiliki apa? Damai sejahtera ya. Kembali dapat memiliki sandaran ya. Kehadiran Yesus memberikan kedamaian sejati bagi murid-murid pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti pelukis tadi ya. Kedamaian bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan. Ya, kedamaian bukan berarti kita harus berada di tempat yang tidak ada kesulitan. Kedamaian bukan berarti tidak ada kesukaran, ya. Tetapi kedamaian sejati, damai sejahtera itu adalah hati yang tenang dan sejahtera,
ya, dan hati yang dapat mengucap syukur meskipun berada di tengah keributan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedamaian sejati berarti bahwa di sini kita melihat murid-murid sudah memperoleh berkat dari Tuhan, yaitu kedamaian sejati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus berkata, ya, damai sejahtera bagimu, ya, ketika itu ditujukan kepada murid-murid dalam konteks nas ini, ya. Tetapi sekali lagi bahwa damai sejahtera bagi kamu bukan hanya ditujukan kepada murid-murid Yesus, tetapi juga damai sejahtera bagi kamu ditujukan bagi kita anak-anak Tuhan saat ini. Ya. Damai sejahtera bagi kamu. Ya. Itulah berita yang menguatkan dan memberi harapan bagi kita. Yesus sanggup memberi damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, dan di tengah-tengah pergumulan. Ya. Bapak Ibu Saudara tahu damai sejahtera sejati, ya, damai sejahtera bagimu artinya kehadiran Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita? Tentunya ketika kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera, kehadiran Yesus dalam hidup kita itu juga bukan hanya di dalam relasi pribadi kita setiap hari dengan Tuhan, tetapi juga di dalam relasi kita di dalam persekutuan. Ingat, ini murid-murid lagi berkumpul bersama, ya. Jadi damai sejahtera, kehadiran Yesus yang sejati itu hadir di dalam ini persekutuan, ya. Seperti kita ibadah saat ini, ya. Kehadiran Yesus memberikan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai melihat, bisa minta tolong. Nah, ya, mungkin kita semua tidak familiar, ya. Jadi udah tahu lah begitu, ya. Familiar dengan lagu It Is Well With My Soul, ya. Tapi ada kisah di balik lagu ini. Saya percaya Bapak Pendeta Randy dalam beberapa renungan firman Tuhan juga sudah pernah menyampaikan akan kisah di balik lagu It Is Well With My Soul, ya. Mari kita mau mengingat lagi, melihat lagi. Jadi lagu himne berjudul It Is Well With My Soul ini diciptakan oleh Horatio Spafford, ya. Siapa Horatio Spafford? Dia adalah seorang pengacara kaya dari Chicago, ya. Nah, pada tahun 1870 dia kehilangan anak laki-laki satu-satunya karena penyakit demam berdarah. Lalu 1 tahun kemudian itu terjadi tragedi bernama The Great Chicago Fire, ya, dan itu membakar hampir seluruh aset properti yang dia miliki. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu kemudian di dalam kisah hidupnya, Spafford akhirnya merencanakan sebuah perjalanan bersama istrinya dan keempat anak perempuannya ke Eropa. Untuk apa? Untuk menyaksikan seminar D.L. Moody, ya. Tetapi Spafford tiba-tiba mendapatkan masalah bisnis yang harus dia selesaikan. Sehingga dia mengatakan kepada istri dan keempat anak perempuannya untuk lebih dulu berlayar, ya. Dan dia mengatakan bahwa ia akan menyusul secepatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, di dalam perjalanan kapal yang membawa istri dan anak-anak perempuan Spafford, kapal itu mengalami kecelakaan dan kapal itu hanyut ke dasar laut, dan keempat anak perempuan dari Horatio Spafford ini tidak selamat. Mereka semua tenggelam di lautan itu. Kita bisa bayangkan hal itu. Dan Spafford akhirnya berlayar untuk menemui istrinya, ya. Yang menarik, ya. Di dalam perjalanan dia memuji Tuhan dan menuliskan himne. Saya enggak menulis, ya, tetapi dalam bahasa Indonesia himne itu
pujian itu mengatakan, sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun sewaktu hidupku susah, ya, ada kesulitan menimpa, ya, dikatakan setiap momen hidup Tuhan yang menuntun. Dan di ref lagu itu dikatakan, tenanglah, tenanglah jiwaku. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, setiap musim hidup Tuhan yang menuntun. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun rentetan tragedi kesedihan menimpa Spafford, namun dia masih mampu memuji Tuhan. Luar biasa. Usahanya hancur dan kehilangan semua anak yang dimiliki, itu bukanlah satu perkara yang mudah bagi kita untuk tetap tabah, kuat dan masih bisa memuji Tuhan. Tapi itulah damai sejahtera sejati dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh tragedi yang menimpa Spafford tidak dapat merenggut sukacitanya oleh karena penebusan yang Yesus Kristus sudah berikan untuknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat renungan pagi ini kita diingatkan, apapun masalah yang sedang menimpa kita hari ini, percayalah bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat melebihi keindahan dari pengorbanan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari milikilah damai sejahtera sejati dari Yesus Kristus itu. Mari kembali kita akan melihat pasal selanjutnya, yaitu di ayat 21 dan 22. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita melihat tadi di ayat 19 dan 20. Sekarang ayat 21. Jadi sesudah penuh dengan damai dan sukacita karena kehadiran Yesus Kristus, murid-murid ini ternyata menerima tugas menjadi utusan Kristus, yaitu sebagai rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini ternyata damai dan sukacita karena kebangkitan Yesus itu bukan hanya milik murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa? Ini murid-murid Tuhan Yesus juga harus membagikan berita sukacita itu kepada orang lain. Itulah sebabnya Yesus kemudian mengutus mereka ke dalam dunia dengan membawa berita tentang keselamatan di dalam Yesus. Ya, jadi ini murid-murid menerima tugas menjadi utusan Kristus, menjadi rasul gitu ya. Nah, kita melihat menarik di ayat 21. Di ayat 21 ini ya, karena dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, begitu ya. Jadi kita lihat kualifikasi pengutusan mereka adalah seperti Bapa mengutus aku ya. Nah, kesamaan pengutusan itu terletak dari dua hal. Yang pertama, di dalam fakta bahwa misi para murid adalah meneruskan misi Yesus dari Bapa. Apa misinya? Tadi kita tahu, memberitakan, membawa kabar baik keselamatan bagi dunia ini. Ya. Lalu yang kedua, misi itu harus dijalankan sama seperti cara Yesus menjalankannya. Yaitu apa? Di dalam ketergantungan penuh kepada Bapa. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka, Yesus menghembusi murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus, begitu ya. Jadi intinya mau mengatakan untuk memungkinkan murid-murid ini bisa mengemban misi tersebut dengan prinsip itulah, maka Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Ya, nah kata menghembusi di sini itu sama dengan kata yang dipakai di dalam Kejadian 2 ayat
ya, yaitu ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup kepada debu tanah yang dibentuknya menjadi manusia pertama, ya. Jadi di sini artinya Roh Kudus, di sini artinya bahwa oleh Roh Kuduslah para murid menjadi lahir baru. Ya, kita bisa bandingkan itu di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan simbolis ini menunjuk pada pencurahan Roh Kudus kelak pada hari Pentakosta yang sebentar, yang tidak lama lagi kita juga akan memperingatinya bersama. Jadi pada hari Pentakosta, apa yang Yesus telah berikan dalam ruang tertutup itu akan dinyatakan secara terbuka kepada orang banyak. Dan hal itu sekaligus menandakan era Roh Kudus yang memulai misi pada murid Yesus dan gereja. Ya. Jadi pengutusan dan pencurahan Roh Kudus nantinya kelak ini menjadi fondasi bagi gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat di ayat 21 dan 22 ini, ya. Sekali lagi, ayat 21 dan 22 ini mau menunjukkan bahwa ketika kita mau memberitakan kabar baik kepada orang lain, maka kehidupan rohani kita, kemampuan kita dalam pelayanan, ya, itu benar-benar bergantung kepada Bapa, ya. Tadi kita udah lihat. Ada kisah yang sederhana untuk bisa melihat bahwa bukan karena kemampuan siapapun, tapi sekali lagi itu bergantung kepada Bapa, ya. Yesus, Bapa mengutus Yesus. Yesus mengutus kita, begitu ya, sama, ya, harus sama kualifikasinya, ya. Nah, bergantungnya kepada Bapa. Nah, ada satu kisah yang benar-benar terjadi. Jadi ada seorang pemuda, ya. Pemuda ini sudah anak Tuhan, ya. Dia punya seorang ayah yang usia indah, artinya ayahnya sudah tua, gitu ya. Nah, sekali lagi ini pemuda sudah anak Tuhan, papanya belum percaya Tuhan intinya dan usianya sudah tua, udah usia indah. Nah, anak ini rindu sekali, pemuda ini rindu sekali supaya papanya yang udah usia lanjut ini bisa menerima Tuhan Yesus sebelum meninggal, begitu ya. Jadi dia mendoakan papanya, mendoakan ayahnya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ketika, ya, di gereja dia itu diadakan KKR, ya. Dan pembicaranya itu seorang hamba Tuhan yang pakar, yang ahli di dalam apa? Di dalam memenangkan banyak jiwa. Nah, ini kesempatan, ya. Maka pada hari KKR itu pemuda tadi mengajak ayahnya, dia bawa ayahnya yang sudah usia indah ikut di dalam KKR itu dengan harapan bahwa lewat KKR yang dibawakan hamba Tuhan tersebut maka ayahnya bisa percaya Tuhan, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata pada hari KKR tersebut dia udah bawa papanya, begitu ya. Hamba Tuhan yang terkenal yang dijadwalin itu tidak bisa hadir. Karena apa? Karena sakit. Lalu ada hamba Tuhan pengganti. Apa hamba Tuhan penggantinya? Wah, ternyata hamba Tuhan penggantinya udah tua juga ya usianya, begitu ya. Dan bukan hamba Tuhan yang terkenal, begitu ya. Wah, ini si pemuda, aduh, udah ada rasa kecewa, begitu ya. Ya, saya punya kerinduan, papa saya percaya, ya taunya yang datang hamba Tuhannya tua lagi, sama kayak si papa nggak terkenal lagi, gitu ya. Nah di dalam KKR itu, ya, kita melihat di sini hamba Tuhan itu membawakan renungan dalam kejadian pasal 5, ya, itu tentang keturunan Adam, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, di dalam pasal 5 itu ada ayat-ayat yang menyatakan di belakang itu ada lalu ia mati, gitu ya. Seperti yang saya tayangkan ini, ya. Jadi ketika dia membaca, jadi Adam mencapai umur 130 tahun lalu ia mati. Ya, karena udah tua, pendeta itu batuk-batuk, begitu ya. Lalu ayat 8, ya, ketika dia kembali membacakan, ya, di dalam nats dia, lalu Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Ya, lalu di ayat 11, begitu ya. Ketika dia membacakan, jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Ya,
Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah hamba Tuhan yang sudah tua ini bukan sengaja loh waktu dia berkata, lalu ia mati. Bukan, ya memang itu terjadi secara alami, memang begitulah terjadinya dalam diri dia begitu ya. Lalu si anak muda ini dengan lesu dia bawa bapaknya kembali pulang ke rumah ya. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Minggu depannya gitu ya. Si anak mau ke gereja, ya mau ibadah. Ayahnya ini udah rapi. Terus dia bilang, aku mau ikut ke gereja. Hah? Anaknya kaget loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Papa mau ikut ke gereja. Iya. Terus ini anak singkat kata. Anak ini tanya, kenapa Papa mau ikut ke gereja? Ternyata Bapak ini mengatakan, ayahnya ini mengatakan begini. Itu firman Tuhan minggu lalu ya. Itu pembicara mengatakan lalu ia mati. Lalu ia mati gitu ya. Itu mengingatkan Papa, mengingatkan saya kata papanya bahwa saya juga sudah usianya indah, sudah tua. Satu hari saya pasti menghadapi yang namanya kematian ya. Dan saya ada kepastian kemana saya pergi kalau meninggal. Ya. Singkat kata, ayah si pemuda tadi menjadi percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian lihat gak ini? Jadi semua yang terjadi ketika kita diutus, kita mau memberitakan, bukan kemampuan kita, bukan kemampuan itu pendeta yang udah tua begitu, yang khotbah lalu ia mati batu-batu. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, ya firman yang sederhana pun, yang disampaikan pendeta yang sudah tua, yang tidak terkenal, tetapi ketika Roh Kudus bekerja, si Bapak menjadi dimenangkan. Si ayah ini menjadi percaya Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Yesus yang bangkit telah mengutus para murid-muridnya itu untuk menjadi saksi-saksinya. Ya, tadi kita lihat dengan kuat kuasa Roh Kudus, gereja sepanjang zaman dan segala tempat akan terus melanjutkan misi penyelamatan ini. Ya, nah sekali lagi hari ini tugas penginjalan ini diletakkan di pundak setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya. Jadi mari lewat renungan ini, marilah kita menjadi saksi-saksinya untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang lain. Ya, khususnya orang-orang yang ada di dekat kita, di sekitar kita, di sekeliling kita. Ya, berkali-kali mungkin saya sudah menyatakan ini. Saudara kita ya, ada yang belum kenal Tuhan, tetangga kita, sahabat kita. Mari ya, mari kita menjadi saksi-saksinya. Amin. Ayat yang ke-23. Ya, kita melihat di sini. Di ayat 23 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat ini tidak berarti bahwa kuasa untuk mengampuni dosa itu pernah dipercayakan kepada seseorang atau orang-orang tertentu. Ingat ya. Dan satu hal yang pasti adalah bahwa tidak ada orang yang dapat mengampuni dosa-dosa orang lain. Nah itu ya. Nah, tetapi sekali lagi, akan tetapi hal lain juga yang sama pastinya adalah bahwa kepada gereja diberikan hak istimewa yang besar untuk menyampaikan berita tentang pengampunan Allah kepada manusia. Ya, jadi kalau mau dikatakan diartikan ya ayat 23 ini demikian. Ini para rasul mempunyai hak-hak yang terbaik untuk menyampaikan pesan Yesus kepada manusia. Kenapa? Karena ini rasul-rasul ini yang paling mengenal Yesus ya, murid-murid Yesus ini. Jika mereka mengetahui bahwa seorang sungguh-sungguh bertobat, mereka dapat dengan kepastian mutlak memberikan kepadanya bahwa dia sudah menerima pengampunan Kristus. Sejalan dengan itu ya, karena kan ini hubungannya dekat nih ya. Nah, jadi dia bisa tahu ya, sejalan dengan itu jika mereka mengetahui bahwa tidak ada pertobatan sama sekali di dalam hati orang itu, atau bahwa orang itu hanya menyalahgunakan kasih dan kemurahan Allah, maka itu murid-murid Yesus dapat mengatakan kepadanya,
sebelum hatimu berubah tidak akan ada pengampunan bagimu. Ya, jadi kalimat di ayat 23 ini tidak berarti bahwa kuasa untuk mengampuni dosa itu pernah dipercayakan kepada seseorang atau orang-orang tertentu. Tetapi kalimat di ayat 23 ini berarti bahwa kuasa untuk memberitakan pengampunan sudah dipercayakan kepada murid-murid. Dan pada saat yang sama juga kuasa untuk memperingatkan bahwa pengampunan tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mau bertobat. Itu maknanya ya. Itu makna dari ayat 23. Mungkin sederhananya demikian ya, mungkin lebih dalam aplikasi sehari-hari. Jadi begini. Di komisi wanita ada seorang ibu. Kita sebut aja dia Ibu A begitu ya. Nah, Ibu A ini dia setia datang setiap hari Kamis begitu ya. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, saya tentunya mengenal Ibu A ini dengan baik ya. Saya punya relasi yang baik dengan Ibu A ini begitu ya. Nah, si Ibu A ini dia setia hadir ya setiap hari Kamis dalam ibadah. Tetapi si Ibu A ini bukan anak Tuhan loh, belum menjadi anak Tuhan. Tapi dia setia hadir, dia dengerin begitu ya. Nah, satu hari ibu ini nelpon ke handphone saya. Lalu dia menyatakan saya mau menjadi anak Tuhan ya. Lalu anaknya minta saya datang. Lalu saya datang ya secara pribadi ke ibu itu ya. Nah, ibu itu mengatakan begini. Saya mau menjadi anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Saya mau percaya Yesus berdoa apa? Minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Ya, jadi ibu ini ikutin doa saya. Ya, jadi saya bilang gini, ibu ikutin ya. Saya Ibu A, ya, dia ikutin ibu ini. Jadi saya Ibu A gitu ya. Jadi saya membimbing dia di dalam doa. Ya, nah kira-kira seperti itu. Isi daripada doa itu. Si ibu ini minta pengampunan dosa kepada Tuhan karena selama ini sudah mengeraskan hatinya untuk tidak mau percaya kepada Tuhan. Lalu di dalam isi doa itu juga ibu ini menyatakan iman percaya untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan dia mau mengikuti katekisasi baptisan kudus. Dan dia mau dibaptis menjadi anak Tuhan sebagai pernyataan imannya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi ketika saya selesai membimbing ibu ini di dalam doa, saya mengetahui bahwa ibu ini sungguh-sungguh udah bertobat. Karena saya mengenal dia dengan baik, saya bisa tahu kalau dia pura-pura cuman mau sembuh doang atau dia benar-benar mau bertobat ya. Nah, ketika saya selesai membimbing ibu ini di dalam doa begitu ya, saya mengetahui bahwa ibu ini sungguh-sungguh bertobat ya. Maka saya dapat mengatakan kepada ibu ini, ibu sudah menerima pengampunan Kristus. Nah, itu kira-kira gambaran dari ayat 23 ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat dari ayat 23 ini mau menetapkan tugas kita untuk menyampaikan berita pengampunan kepada orang yang sungguh-sungguh bertobat dan untuk memperingatkan orang yang tidak mau bertobat bahwa mereka akan kehilangan kemurahan Allah ya. Jadi ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melakukan tugas ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus telah bangkit dan hadir untuk memberikan sukacita dan kehidupan yang sebenarnya, yaitu damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Amin. Mari kita akan menutup renungan ini dengan pujian It is well with my soul ya. Bisa terus dilanjut kita yang ayat pertama saja, oke? Kita naikkan pujian ini bersama-sama, gak usah tanpa musik aja ya, sama-sama ya. 1, 3. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, setiap musim hidup Tuhan yang menuntun
tenanglah, tenanglah jiwaku. Bisa refnya? Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwa, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwa. Bait yang kedua. Betapa mulia anugerah kasih-Mu, Kau tebus seluruh dosaku, ditanggung Kalvari untuk bebaskanku. Puji Dia, puji Dia jiwaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Amin.